Oke, hai. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen mata kuliah mesin AC, Heri, di mana saya harus menjelaskan cara kerja dari mesin AC, lebih khususnya AC split. Dan untuk penjelasannya, silakan ditonton di video saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari mesin AC, lebih khususnya mesin AC split. Cara kerjanya yaitu bekerja menyerap panas dari udara di dalam ruangan, kemudian melepaskan panas tersebut di luar ruangan. Dengan demikian, temperatur di dalam ruangan akan berangsur-angsur turun sehingga dapat menghasilkan temperatur udara yang diinginkan. Udara dalam ruangan yang terisap disirkulasikan secara terus-menerus oleh blower indoor melewati evaporator. Saat melewati evaporator, udara yang bertemperatur lebih tinggi dari evaporator diserap panasnya oleh bahan pendingin, yaitu refrigeran. Kemudian dilepaskan di luar ruangan ketika refrigeran melewati kondensor. Mungkin ada yang berpikir bahwa udara yang dingin yang kita rasakan adalah udara di luar ruangan. Ada yang dibawa masuk seutuhnya dan didinginkan oleh perangkat AC. Tapi kenyataannya adalah temperatur udara yang rendah atau dingin yang kita rasakan sebenarnya adalah sirkulasi udara di dalam ruangan. Unit AC hanyalah tempat bersirkulasinya udara, sekaligus udara menangkap kalor atau panas pada udara ruangan hingga mencapai temperatur yang diinginkan. Kita masuk pada pembagian prinsip kerja AC, ada bagian indoor, adapun bagian outdoor. Saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja AC yang berada pada bagian mesin atau pada bagian indoor, yaitu yang pertama evaporator. Kita bisa lihat gambar di samping saya. Evaporator nantinya akan terjadi proses pendinginan udara yang akan terjadi. Komponen ini terbuat dari pipa tembaga yang dililit oleh kisi-kisi yang terbuat dari aluminium. Di dalam bagian inilah dipasang refrigeran atau alat pendingin yang biasa kita sebut dengan freon. Fungsi dari komponen evaporator ini adalah menyerap udara panas dari ruangan dan kemudian akan didinginkan oleh freon. Cairan freon yang dialirkan menuju evaporator akan menimbulkan penguapan. Proses penguapan evaporator akan menyerap panas menuju permukaan evaporator sehingga akan terasa dingin. Dingin itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh mesin pendingin untuk mendinginkan suhu udara yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja blower. Gambar blower bisa kita lihat di tampilan sini. Ketika AC dihidupkan, maka blower akan berputar. Tujuannya yaitu untuk menghisap udara di dalam ruangan yang kemudian akan menghembuskan udara dengan kuat. Jadi, intinya blower adalah berfungsi sebagai sirkulator udara di dalam ruangan. Kita lanjut pada motor blower indoor. Kita bisa lihat gambar pada bagian sini. Motor artinya penggerak. Jadi, motor blower adalah alat untuk membuat blower bisa bergerak. Jadi, keberadaan komponen tersebut sangat penting karena tanpa motor, blower indoor tidak akan bisa digerakkan. Dan yang selanjutnya, saringan filter udara. Gambar bisa dilihat lagi di sini. Filter udara ini jelas memiliki fungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang berada di dalam ruangan. Dengan kata lain, air filters ini akan membuat udara yang berada di dalam ruangan menjadi lebih bersih. Hal tersebut tentunya juga akan membawa pengaruh baik terhadap kesehatan orang yang berada di dalam ruangan tersebut.
Itulah sebabnya mengapa suatu ruangan yang menggunakan AC mempunyai kadar debu yang lebih sedikit atau mungkin bisa dibersihkan pada setiap hari. Lanjut pada penjelasan cara kerja berikut, sensor suhu atau termistor. Fungsinya juga mirip dengan alat pengukur suhu. Jadi, termistor yang ada pada komponen indoor AC adalah untuk menganalisa beberapa suhu ruangan di luar maupun di dalam. Dari sini maka AC akan menyesuaikan suhu yang dikeluarkan dengan berdasarkan perintah, atau bisa juga kita lakukan perintah tersebut dengan menggunakan remote AC. Dan yang selanjutnya PCB atau Print Circuit Board adalah tempat komponen kelistrikan menempel. Sedangkan tanpa komponen kelistrikan, maka semua alat elektronik termasuk AC split tidak akan bisa digunakan. Jadi intinya dari sini untuk PCB ini adalah perangkat inti atau komponen inti yang mengatur semua komponen-komponen AC yang digunakan. Jadi kalau tanpa ada PCB, maka komponen-komponen lain ataupun AC tidak bisa digunakan, atau bisa diibaratkan PCB adalah otak dari operasional yang akan dilaksanakan. Lanjut pada prinsip kerja AC di bagian outdoor. Jadi kita telah membahas bagian-bagian indoor yang intinya sekarang kita masuk pada bagian-bagian outdoor. 1. Kompresor. Pada komponen dalam atau indoor terdapat refrigeran atau freon yang sudah saya jelaskan tadi, yang fungsinya untuk mendinginkan udara. Pada komponen outdoor, kompresor yang fungsinya adalah sebagai pemompa refrigerator dan bertanggung jawab terhadap sirkulasi udara. Caranya adalah dengan membuat dua sirkulasi udara yang memiliki tekanan berbeda. Selain itu, kompresor juga berperan dalam membantu refrigeran lebih mudah merubah wujud cairan freon menjadi gas atau udara yang dingin. Juga sebaliknya, merubah udara atau gas dari ruangan menjadi cair sebelum diubah lagi oleh refrigeran. Lanjut pada kondensor. Untuk gambar dari komponen-komponen bisa kita lihat pada bagian sini. Kondensor untuk menurunkan tekanan pada refrigeran dan juga untuk merubah gas atau udara menjadi cair, kemudian akan dialirkan oleh office tube atau pipa kapiler. Kondensor dan kompresor merupakan dua komponen penting untuk merubah gas atau udara ruangan menjadi cair untuk didinginkan oleh freon, kemudian mengembalikannya ke dalam wujud semula yaitu udara yang dingin. Lanjut pada komponen ketiga, overload. Overload pada komponen outdoor AC split berfungsi sebagai sensor terhadap aliran listrik yang akan dipakai oleh kompresor. Komponen ini berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik agar tidak terlalu besar yang akan mengganggu kinerja AC dan bisa merusaknya. Saat aliran listrik menuju kompresor terlalu tinggi, maka dengan komponen overload ini akan memutus sehingga kerja kompresor tidak akan berjalan sehingga kinerja dari kompresor akan tetap berjalan senormal-normalnya. Dan yang keempat, pipa kapiler atau office tube. Pipa kapiler pada AC split digunakan sebagai penghubung antara refrigeran kondensor dan evaporator. Jadi, fungsi pipa kapiler ini akan menghubungkan aliran dari refrigeran yang berasal dari kondensor menuju evaporator. Nantinya, evaporator akan membuat udara menjadi dingin. Pipa kapiler terletak di bagian penyaring udara dan evaporator pada AC split. Selanjutnya, dryer. Dryer ini mirip dengan fungsi dari air filters pada komponen indoor. Dryer ini berfungsi untuk menyerap udara. Dengan begitu kotoran dan debu yang tidak sengaja ikut
tersedot masuk ke dalam AC akan disaring oleh dryer sehingga akan menjadi lebih bersih. Selanjutnya adalah fan outdoor. Bagian ini yang dapat dilihat oleh mata kita langsung, seperti sama bentuknya dengan kipas angin pada umumnya. Fungsinya adalah untuk mendinginkan bagian paling panas dari komponen AC split, yaitu kondensor. Kipas atau fan outdoor ini akan membantu pembuangan udara panas dan juga mengurangi tekanan yang ada pada refrigeran. Komponen outdoor AC split ini juga atau fan memiliki kondisi yang baik agar proses pendinginan udara bisa lancar. Sekian penjelasan tentang cara kerja mesin AC split yang saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu mesin AC pada komponen outdoor dan yang kedua pada komponen indoor. Sekian dari video saya.